Mesin jahit tua ini adalah saksi bisu saat suamiku melemparku keluar rumah demi wanita kaya. Tanpa peduli aku sedang mengandung anaknya yang ia sebut sebagai pembawa sial. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Pagi itu langit seolah sedang pamer warna birunya. Sangat kontras dengan hatiku yang sedang mendung tanpa henti. Aku duduk di kursi kayu dapur, memandangi secangkir kopi hitam milik Bayu yang sudah mendingin dan bersemut karena tidak disentuh sama sekali. Sudah hampir sebulan ini, suamiku pulang seperti pencuri, masuk rumah lewat tengah malam dan berangkat lagi sebelum matahari benar-benar bangun. Kalau dulu dia selalu menyempatkan diri mengecup keningku sambil memuji wangi sabun mandi yang aku pakai, sekarang dia bahkan tidak tahan berada satu ruangan denganku lebih dari 5 menit. Aku merasa seperti pajangan lama yang sudah berdebu. Ada di sana tapi tidak pernah dianggap penting lagi. Perutku yang sudah mulai membuncit karena hamil 5 bulan seringkali aku lu sendiri. Berusaha menghibur nyawa kecil di dalam sana yang mungkin ikut merasakan betapa sunyinya rumah kami sekarang. Bayu berubah menjadi laki-laki yang sulit aku kenali. Seperti ada tembok besar yang dia bangun di antara kami tanpa memberitahuku apa alasannya. Setiap kali aku mencoba membuka obrolan ringan, dia hanya menjawab dengan gumaman pendek atau malah sibuk sendiri dengan ponselnya. Lucunya, meski hubungan kami sedang hambar-hambarnya, nafsu makannya terhadap gorengan di pinggir jalan tidak pernah luntur, sementara masakan rumah buatanku selalu berakhir di tempat sampah. Kadang aku ingin tertawa miris melihatnya lebih memilih makan bakwan dingin yang berminyak daripada sayur lodeh segar yang aku masak dengan penuh cinta. Tapi ya begitulah, cinta yang sudah mulai pudar memang sering membuat selera makan ikut berantakan, dan aku hanya bisa menelan ludah sambil menahan sesak yang makin hari makin menjadi. Ibu mertuaku, Bu Ratna, adalah bumbu paling pedas dalam hidupku yang sudah sangat menyengat ini. Sejak awal aku menginjakan kaki di rumah ini, beliau tidak pernah bosan membanding-bandingkan aku dengan Siska, anak temannya yang katanya punya kulit seputih susu dan harta setinggi gunung. Bagi Bu Ratna, aku ini hanya penjahit kampung yang kebetulan beruntung bisa menikah dengan anaknya yang ganteng dan punya masa depan cerah. Beliau sering datang ke rumah hanya untuk mengomentari debu di sudut jendela, atau cara aku menjahit kancing baju yang menurutnya kurang rapi. Pernah suatu hari beliau bilang kalau aku tidak pantas memakai daster lama di rumah karena memalukan kalau ada tamu datang. Seolah-olah aku ini harus selalu memakai gaun pesta setiap kali ingin menyapu lantai. Meski aku berusaha sekuat tenaga untuk tutup kuping, ucapan-ucapan tajam Bu Ratna mulai meresap ke dalam pikiran Bayu seperti racun yang bekerja pelan tapi pasti. Bayu yang dulunya pembelaku kini lebih sering mengangguk-angguk setuju setiap kali ibunya mencelaku di depan muka. Aku merasa seperti sedang menonton pertunjukan komedi putar yang sangat tidak lucu, di mana aku adalah orang yang diputar-putar sampai pusing sementara mereka tertawa menontonnya. Belum lagi urusan belanja bulanan yang mulai dia batasi, membuatku harus memutar otak supaya mesin jahit tuaku bisa menghasilkan sedikit uang tambahan. Aku mulai menerima pesanan jahitan dari tetangga secara sembunyi-sembunyi, karena kalau Bu Ratna tahu, beliau pasti akan mengomel kalau aku membuat rumahnya jadi kotor dengan sisa-sisa benang dan kain perca. Rahasia yang paling menyakitkan adalah ketika aku tahu kalau Bayu sering pergi makan siang dengan Siska atas perintah ibunya. Aku mengetahuinya dari bibi penjual jamu yang tidak sengaja melihat mereka di kedai makan besar dekat kantor Bayu. Rasanya jantungku seperti copot, tapi aku tetap berusaha bersikap biasa saja di depan suamiku. Meskipun rasanya ingin sekali aku siram dia pakai air cucian piring. Aku tetap menyiapkan baju kerjanya, menyetrikanya sampai licin, padahal hatiku sendiri sudah kusut luar biasa dan tidak bisa disetrika dengan cara apapun. Aku hanya bisa berharap kalau kehamilan ini bisa menjadi jembatan untuk menarik Bayu kembali ke pelukanku. Tapi ternyata aku salah besar karena badai yang lebih hebat sedang bersiap menghantamku. Malam itu, Bayu pulang dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya. Seolah-olah dia baru saja kalah judi atau melihat hantu di jalanan. Dia duduk di sofa tanpa melepas sepatunya. Matanya menatap kosong ke arah layar televisi yang mati. Aku mendekatinya, mencoba menawarkan pijatan di bahunya yang tampak kaku.
Tapi dia langsung menepis tanganku dengan kasar seakan tanganku adalah bara api yang panas. Aku hanya bisa terpaku, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata agar tidak jatuh di depannya. Di tengah suasana yang sangat kaku itu, perutku mendadak terasa mulas, seolah bayi di dalamnya ikut merasa gelisah melihat tingkah ayahnya yang sudah tidak punya hati lagi. Kejadian yang paling aneh adalah saat Bayu tiba-tiba tertawa sendirian sambil melihat ponselnya. Tapi sedetik kemudian wajahnya berubah menjadi sangat marah. Aku yang sedang menjahit kancing baju sekolah anak tetangga di sudut ruangan hanya bisa memperhatikan dalam diam, merasa kalau laki-laki di depanku ini sudah mulai hilang akal. Aku bertanya pelan apakah dia baik-baik saja. Tapi dia malah membanting bantal sofa ke lantai dan berteriak bahwa dia bosan dengan kehidupannya yang sekarang. Katanya, dia menyesal telah menikah terlalu cepat dengan wanita yang tidak punya apa-apa selain keterampilan menjahit pakaian murah. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris-iris harga diriku, membuatku sadar bahwa cintanya memang sudah benar-benar mati dan yang tersisa hanyalah kebencian yang tidak aku mengerti asalnya. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang membawa kabar yang dia sebut sebagai petunjuk dari langit, setelah membawa foto kehamilanku ke seorang dukun atau orang pintar. Beliau bilang dengan penuh keyakinan kalau bayi yang aku kandung ini akan lahir dengan cacat fisik dan membawa kesialan bagi bisnis keluarga mereka yang mulai goyah. Aku hanya bisa melongo mendengar tahayul yang sangat tidak masuk akal itu. Ingin rasanya aku tertawa keras di depan wajahnya tapi aku masih punya sopan santun. Bagaimana mungkin di zaman yang sudah canggih begini, orang masih percaya hal-hal seperti itu hanya untuk mencari alasan menyingkirkan menantu sendiri? Tapi aku melihat Bayu justru mendengarkan setiap kata ibunya dengan wajah yang sangat serius. Seolah-olah ibunya sedang membacakan pengumuman juara lomba nasional. Penderitaanku mencapai puncaknya ketika aku tanpa sengaja mendengar percakapan telepon Bayu dengan Siska di balkon belakang rumah. Dia memanggil wanita itu dengan sebutan yang sangat manis. Sebutan yang dulu hanya milikku seorang. Bayu bilang kalau dia sedang mencari cara yang tepat untuk menyuruhku pergi dari rumah tanpa harus terlihat jahat di mata tetangga. Mendengar itu, tanganku gemetar hebat sampai gunting kain yang aku pegang jatuh menimpa kakiku sendiri. Tapi rasa sakit di kaki tidak ada apa-apanya dibanding hancurnya hatiku. Aku sadar bahwa selama ini aku hanyalah beban bagi mereka. Sebuah batu sandungan yang ingin segera mereka tendang jauh-jauh agar mereka bisa kembali bersinar dengan harta dan kemewahan. Lucunya, di saat hatiku sedang hancur lebur, aku malah merasa lapar luar biasa dan ingin makan martabak telur yang banyak daun bawangnya. Aku tertawa sendiri dalam tangis, berpikir betapa anehnya tubuh manusia ini, bisa tetap meminta makan meskipun jiwanya sedang sekarat. Aku pergi ke dapur, menggeledah lemari makan, dan hanya menemukan sebungkus mie instan yang sudah hancur remuk. Sambil memasak mie itu, aku bicara pada bayi dalam perutku kalau kami berdua harus kuat. Karena sepertinya kami tidak akan lama lagi berada di rumah ini. Aku bersumpah dalam hati, kalaupun nanti aku harus pergi, aku tidak akan pergi dengan kepala menunduk. Aku akan pergi membawa semua harga diri yang masih tersisa di dalam kantong dastersku. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sangat berat seperti ada batu raksasa yang menimpa atap kami. Bayu dan ibunya duduk di meja makan, menungguku selesai menyiapkan sarapan tanpa ada satupun dari mereka yang menawarkan bantuan. Saat aku meletakkan piring nasi goreng, Bu Ratna tiba-tiba menggebrak meja dan bilang kalau rasanya terlalu asin. Padahal aku tahu betul takaran garam yang aku pakai sudah pas. Itu hanyalah alasan pembuka untuk memulai perang yang sudah mereka siapkan sejak lama. Bayu hanya diam, terus mengunyah nasi goreng itu dengan wajah datar tanpa membela istrinya sedikit pun. Aku berdiri di sana, di antara mereka, merasa seperti orang asing yang sedang menumpang makan di rumah orang kaya yang sangat kikir. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungku yang berpacu kencang seperti sedang ikut lomba lari. Aku bilang pada mereka kalau aku akan mencoba memperbaiki rasa masakan besok. Tapi Bu Ratna langsung memotong ucapanku dengan kalimat yang sangat dingin. Beliau bilang kalau tidak akan ada hari esok bagiku di rumah ini, karena mereka sudah memutuskan untuk mengakhiri semuanya hari ini juga. Aku menatap Bayu, mencari sisa-sisa cinta di matanya. Tapi yang aku temukan hanyalah kekosongan dan keinginan untuk segera lepas dari tanggung jawab. Di titik itu, aku sadar bahwa perjuanganku selama ini untuk mempertahankan rumah tangga ini hanyalah sia-sia.
seperti menjahit kain yang sudah lapuk dan terus-menerus sobek. Bayu akhirnya bicara dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti bisikan tapi sangat menusuk telinga. Dia bilang kalau hubungan kami sudah tidak bisa dipaksakan lagi, karena dia sudah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya bersama orang lain. Dia memintaku untuk segera mengemasi barang-barangku dan pergi ke rumah bibiku di desa, karena Siska akan segera datang untuk menempati rumah ini. Rasanya seperti ada petir yang menyambar di siang bolong, membuat telingaku berdenging dan pandanganku sedikit kabur. Aku tidak menyangka kalau suamiku bisa sekejam itu, mengusir istri yang sedang mengandung anaknya sendiri demi wanita lain yang lebih kaya. Satu hal yang membuatku ingin tertawa di tengah badai ini adalah ketika Bu Ratna sibuk mengamankan toples-toples kerupuk mahal miliknya, seolah takut aku akan membawanya kabur. Beliau bahkan memeriksa tasku dengan teliti, memastikan aku tidak membawa sendok atau garpu dari dapur mereka sebagai kenang-kenangan. Aku hanya bisa tersenyum kecut melihat tingkah kekanak-kanakan itu. Betapa rendahnya mereka menilai arti seorang manusia dibandingkan dengan benda mati. Aku masuk ke kamar, mengambil mesin jahit tuaku yang sudah banyak jasanya, dan memasukkan beberapa lembar pakaian ke dalam tas kain besar. Inilah sisa hidupku setelah mengabdi beberapa tahun sebagai istri. Hanya beberapa potong baju dan sebuah mesin jahit berisik yang kakinya sudah mulai karatan. Saat aku melangkah keluar rumah, aku berpapasan dengan Siska yang baru saja turun dari mobil mewah berwarna merah menyala. Dia menatapku dengan tatapan meremehkan, seolah-olah aku ini adalah sampah yang baru saja dibersihkan dari halaman rumah barunya. Aku tidak membalas tatapannya. Aku hanya terus berjalan dengan tangan satu menjinjing mesin jahit dan tangan lainnya melindungi perutku. Bayu berdiri di pintu, tidak berani menatap mataku. Sementara Bu Ratna sibuk menyalami Siska dengan wajah yang sangat sumringah. Aku berjalan menjauh dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang, karena aku tahu kalau aku menoleh, aku mungkin akan luluh dan memohon untuk tetap tinggal, dan aku tidak ingin melakukan kesalahan memalukan itu lagi. Di sepanjang jalan menuju terminal, aku merasa banyak mata yang menatapku dengan kasihan, tapi aku berusaha untuk tetap tegak. Aku duduk di bangku terminal yang keras, menunggu bus jurusan desa yang datangnya hanya 2 kali sehari. Sambil menunggu, aku melihat seekor kucing jalanan yang sedang asyik menjilati kakinya sendiri meskipun bulunya kotor dan badannya kurus. Kucing itu terlihat sangat tenang, seolah dia tahu kalau hari ini dia akan mendapatkan makanan meskipun dia tidak tahu caranya. Aku tersenyum tipis, merasa kalau nasibku tidak jauh beda dengan kucing itu. Tapi setidaknya aku punya mesin jahit dan nyawa kecil di perutku yang akan menjadi kekuatanku untuk bangun kembali dari kehancuran ini. Bab pertama dari hidupku yang baru pun dimulai di dalam bus tua yang bergetar hebat setiap kali melewati lubang jalan. Aku memandangi pemandangan di luar jendela yang mulai berubah dari gedung-gedung beton menjadi hamparan sawah hijau yang luas. Meskipun hatiku masih terasa perih dan air mata sesekali menetes tanpa permisi, ada sedikit rasa lega yang mulai tumbuh di dadaku. Akhirnya aku lepas dari cengkeraman mertua yang jahat dan suami yang tidak punya pendirian. Di dalam bus yang pengap itu, aku berbisik pelan pada bayiku bahwa kita berdua akan baik-baik saja, dan suatu saat nanti, orang-orang yang telah membuang kita akan tahu bahwa benang emas dari seorang penjahit kecil bisa menenun masa depan yang jauh lebih mewah dari apapun yang mereka miliki. Satu hal yang lucu, di tengah kesedihan ini aku malah teringat kalau aku lupa membawa gunting kain kesayanganku yang gagangnya berwarna hijau. Gunting itu adalah peninggalan almarhum ibuku dan punya ketajaman yang luar biasa untuk memotong kain sutra sekalipun. Aku menghela napas, menganggap gunting itu sebagai tumbal untuk kebebasanku hari ini. Mungkin memang ada hal-hal yang harus ditinggalkan agar kita bisa membawa beban yang lebih penting nantinya. Aku memejamkan mata, membiarkan goyangan bus membawaku ke tempat di mana aku bisa mulai merajut kembali potongan-potongan hidupku yang sudah terkoyak, berharap benang yang aku pakai kali ini adalah benang yang paling kuat di dunia. Aku tidak tahu apa yang menantiku di desa nanti. Mungkin bibiku akan marah atau mungkin tetangga akan berbisik-bisik membicarakanku sebagai janda baru yang gagal. Tapi aku tidak peduli lagi dengan omongan orang, karena rasa lapar dan keinginan untuk melindungi bayiku jauh lebih besar daripada rasa malu. Aku meraba saku dasterku. Masih ada sisa uang beberapa puluh ribu hasil menjahit kancing baju sekolah kemarin. Uang itu terasa sangat berharga di tanganku. Jauh lebih berharga daripada semua perhiasan yang pernah Bu Ratna pamerkan padaku.
Dengan uang saku yang pas-pasan dan mesin jahit yang berat ini, aku siap menghadapi apapun, karena aku tahu kalau Tuhan tidak akan membiarkan seorang ibu berjuang sendirian di tengah dunia yang luas ini. Bus tua yang aku tumpangi ini bergoyang sangat hebat, seolah sengaja ingin mengocok isi perutku sampai semua kenangan pahit di kota keluar tanpa sisa. Aku turun di pertigaan desa dengan kaki yang sedikit gemetar, memandangi gapura kayu yang catnya sudah mengelupas dimakan usia. Mesin jahit di genggamanku terasa 10 kali lebih berat dari biasanya. Mungkin karena beban pikiran yang ikut menempel di besinya yang dingin. Bau tanah basah dan aroma kotoran sapi yang khas menyambut kedatanganku, memberikan ketenangan aneh yang tidak pernah aku dapatkan di rumah gedung mertuaku yang wangi parfum mahal tapi pengap oleh kebencian. Aku berjalan pelan menyusuri jalan setapak, sambil sesekali berhenti untuk membetulkan posisi tas kainku yang mulai merosot dari bahu. Rumah bibiku terletak di ujung desa, sebuah bangunan kayu sederhana yang halamannya dipenuhi pohon singkong dan jemuran baju yang melambai ditiup angin. Saat aku sampai di depan pintunya, "Bibah," begitu aku memanggilnya, sedang asyik mengupas bawang merah sambil sesekali menyeka air mata karena pedasnya uap bawang. Beliau terlonjak kaget melihat keponakannya datang dengan penampilan berantakan dan perut yang sudah jelas menunjukkan tanda kehidupan. Tanpa banyak tanya, beliau langsung menarikku masuk, merebut mesin jahit dari tanganku, dan menyuruhku duduk di balai-balai bambu yang alasnya sudah sedikit bolong. Bibah memang tipe orang yang lebih banyak bertindak daripada bicara, sebuah sifat yang sangat aku syukuri karena saat ini aku sedang tidak punya tenaga untuk menjelaskan panjang lebar tentang kebodohan Bayu. Lucunya, hal pertama yang Bibah lakukan bukannya menanyakan kabarku, tapi malah menyodorkan sepiring singkong rebus hangat yang masih mengepulkan asap. Beliau bilang kalau aku terlihat lebih kurus dari ayam tetangga yang sedang sakit. Sebuah pujian yang tentu saja membuatku ingin tertawa sekaligus menangis. Aku mengunyah singkong itu dengan rakus, tidak peduli lagi dengan tata krama atau gengsi sebagai menantu orang kota yang selama ini aku jaga. Ternyata benar, perut yang kenyang adalah obat paling mujarab untuk meredakan amarah, meskipun hatiku masih terasa seperti kain perca yang belum sempat dijahit. Bibah hanya memperhatikanku makan sambil terus mengupas bawang, seolah kedatanganku yang mendadak ini adalah hal paling biasa di dunia. Setelah perutku terisi, Bibah baru bertanya pelan kemana suamiku dan mengapa aku membawa mesin jahit kesayanganku ke desa. Aku menarik napas dalam, menceritakan semuanya mulai dari perubahan sikap Bayu sampai tamparan kata-kata Bu Ratna yang lebih sakit dari serangan fisik. Bibah mendengarkan tanpa memotong. Hanya sesekali menggeram pelan saat aku menyebut nama ibu mertuaku. Beliau bilang kalau keluarga Bayu itu memang sudah lama terkenal sebagai orang yang hanya melihat manusia dari kilau emasnya saja, bukan dari ketulusan hatinya. Bibah menggenggam tanganku yang kasar karena benang, meyakinkanku bahwa di rumah kecil ini, aku dan bayiku akan selalu punya tempat untuk tidur dan makan tanpa perlu merasa takut diusir. Malam pertama di desa, aku tidur di atas kasur kapuk yang baunya matahari dan debu, tapi rasanya jauh lebih nyaman daripada kasur busa mahal di kota yang penuh tekanan. Aku terbangun tengah malam karena bayi dalam perutku menendang cukup keras, seolah dia juga merasa lega bisa menghirup udara yang lebih jujur di sini. Aku bangkit, duduk di depan mesin jahitku yang aku letakkan di sudut kamar di bawah cahaya lampu teplok yang berkedip-kedip. Aku mulai mengelus besi mesin itu. Alat inilah yang akan menjadi penyambung hidup kami nantinya. Aku tahu hidup ke depan tidak akan mudah, apalagi kalau penduduk desa mulai bertanya di mana ayah dari anak yang aku kandung ini. Tapi aku sudah menyiapkan telinga yang lebih tebal dari kulit sapi. Pagi harinya, aku dipaksa Bibah untuk pergi ke bidan desa terdekat karena belakangan ini aku sering mengeluh mulas yang tidak biasa. Bibah khawatir kalau stres yang aku alami di kota memengaruhi kesehatan janin dalam perutku yang sudah masuk bulan ke-6. Kami berjalan kaki menyusuri pematang sawah, dan aku kembali teringat ucapan Bu Ratna soal ramalan bayi cacat yang beliau gembar-gemborkan. Meskipun aku tahu itu hanya tahayul untuk menyingkirkanku, tetap saja ada rasa takut yang terselip di sudut hati terdalamku. Aku hanya bisa berdoa dalam setiap langkah, berharap bayi ini lahir sempurna agar bisa menjadi pembuktian bahwa mulut mertuaku itu tidak lebih suci dari selokan di pasar. Bidan desa itu bernama Bu Aminah, seorang wanita parubaya dengan kacamata tebal yang selalu melorot ke ujung hidungnya. Beliau mulai meraba perutku dengan tangan yang hangat,
sesekali menggunakan alat pendengar kayu yang diletakkan di atas kulit perutku. Suasana ruangan yang tenang hanya diisi oleh suara detak jantung bayiku yang terdengar cepat namun berirama. Sebuah suara paling indah yang pernah aku dengar seumur hidup. Namun, wajah Bu Aminah mendadak sedikit berubah saat beliau memeriksa posisi kaki janinku yang menurutnya sedikit tidak biasa. Beliau bilang kalau posisi bayi ini agak miring, dan ada kemungkinan pertumbuhan tulang kakinya nanti butuh perhatian khusus setelah lahir. Dek, jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat mendengar penjelasan itu. Seolah bayangan wajah Bu Ratna muncul di depan mataku sambil tertawa mengejek. Aku langsung teringat semua sumpah serapah beliau di kota. Mungkinkah kata-kata buruk itu benar-benar menjadi kenyataan? Bibah yang duduk di sampingku langsung menggenggam bahuku, memberi kode supaya aku tetap tenang dan tidak berpikiran macam-macam dulu. Bu Aminah menjelaskan bahwa ini bukan berarti cacat yang menakutkan, hanya butuh pengawasan dan nutrisi yang cukup agar janin bisa berputar ke posisi yang benar. Beliau menyarankanku untuk banyak jalan pagi dan tidak memikul beban berat. Sebuah nasihat yang agak sulit dilakukan oleh pengungsi sepertiku. Saat pulang dari bidan, aku merasa dunia kembali sedikit gelap. Seolah mendung yang tadi sudah menyingkir kini kembali menutup langit desa. Aku bertanya-tanya pada Tuhan, mengapa ujian ini harus beruntun menimpaku tanpa memberi napas sedikit pun? Sudah dibuang suami, dihina mertua, sekarang ditambah kekhawatiran soal kesehatan anak kandung sendiri. Tapi Bibah malah bercanda. Beliau bilang mungkin bayiku ini sedang ingin pamer gerakan silat di dalam sana makanya posisinya miring. Candaan garing itu entah kenapa berhasil membuatku tersenyum kecil di tengah rasa sesak yang menghimpit. Bibah memang jagonya memecah suasana tegang dengan kalimat-kalimat yang tidak masuk akal tapi menenangkan. Berita tentang kepulanganku dalam kondisi hamil tanpa suami pun mulai menyebar di pasar desa dengan kecepatan cahaya, melebihi kecepatan lari kambing lepas. Setiap kali aku lewat untuk membeli benang atau kain, bisik-bisik tetangga mulai terdengar seperti suara lebah yang mengganggu telinga. Ada yang bilang aku ditinggal suami karena tidak bisa melayani dengan baik. Ada juga yang lebih jahat bilang kalau aku ini kena guna-guna dari saingan bisnis mertuaku. Aku hanya bisa menghela napas panjang, berpura-pura tidak dengar sambil terus berjalan cepat menuju rumah. Ternyata dimanapun tempatnya, manusia memang selalu punya hobi yang sama, menguliti penderitaan orang lain untuk dijadikan bahan obrolan sambil minum teh sore hari. Suatu sore, saat aku sedang asyik membetulkan rok milik tetangga, ada seorang ibu kaya di desa yang datang membawa kain sutra mahal untuk dibuatkan gaun pesta. Beliau mendengarnya dari Bibah kalau aku adalah penjahit lulusan kota yang tangannya sangat terampil mengolah kain sulit. Aku menerima tantangan itu dengan sedikit gugup, karena sutra adalah kain yang sangat manja. Salah gunting sedikit saja taruhannya adalah harga diri. Aku mulai memotong kain itu dengan hati-hati, menggunakan gunting lama milik Bibah yang untungnya masih cukup tajam. Di tengah proses menjahit, aku merasa seperti sedang menyusun kembali kepingan hidupku sendiri yang sempat berantakan. Hasil jahitanku ternyata sangat luar biasa di mata ibu kaya tersebut. Beliau bahkan memberiku upah 2 kali lipat dari harga biasanya. Beliau bilang kalau jahitan di bagian kerah dan pinggangnya sangat rapi, jauh lebih bagus daripada penjahit di kecamatan yang biasanya beliau datangi. Kejadian ini memberikan sedikit harapan baru bagiku, bahwa meskipun suamiku membuangku, keahlian tanganku tidak akan pernah meninggalkanku. Aku mulai percaya bahwa setiap lubang kancing yang aku buat adalah langkah menuju kemandirian yang lebih nyata. Bibah ikut senang melihatku mendapatkan pelanggan pertama. Beliau bahkan menawarkan untuk mengubah teras depan rumah menjadi ruang jahit sederhana untukku. Namun, ketenangan itu kembali terusik saat suatu hari aku menerima sebuah surat yang dialamatkan ke rumah Bibah dari kota. Aku mengenali tulisan tangan itu. Tulisan tangan Bayu yang dulu sering menuliskan janji manis di atas kartu ulang tahunku. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu, berharap ada kata maaf atau setidaknya pertanyaan tentang kabarku dan bayinya. Tapi harapanku hancur berkeping-keping saat membaca isinya yang sangat singkat dan dingin. Bayu hanya mengirimkan dokumen pemberitahuan kalau dia akan segera mengurus perceraian secara resmi dan memintaku untuk tidak pernah kembali ke kota untuk menuntut apapun, termasuk nafkah anak. Bayu menulis bahwa dia tidak ingin hidupnya terganggu oleh beban masa lalu, dan urusan bayi yang kemungkinan besar akan merepotkannya karena tidak normal. Membaca kalimat
Tidak normal. Itu membuat dadaku meledak oleh amarah yang luar biasa. Berani-beraninya dia menghina darah dagingnya sendiri hanya berdasarkan ramalan ibunya. Aku meremas surat itu sampai hancur, lalu melemparkannya ke tungku kayu bakar yang sedang digunakan Bibah untuk memasak air. Biarlah surat itu menjadi abu. Sama seperti cintaku padanya yang kini benar-benar sudah tidak berbekas sama sekali. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah meminta sepeser pun uang darinya, bahkan jika aku harus makan nasi garam setiap hari. Malam itu, aku duduk di teras memandangi bulan sabit yang menggantung rendah di atas pepohonan kelapa. Aku mengelus perutku, bicara pelan pada bayiku agar dia tidak perlu sedih karena tidak memiliki ayah yang mau mengakuinya. Aku bilang padanya bahwa kita berdua adalah tim yang hebat, dan kita akan membuktikan pada dunia bahwa mereka yang meremehkan kita akan tertunduk malu suatu saat nanti. Aku tidak lagi menangis, karena air mataku sudah habis terkuras di dalam bus saat perjalanan pulang kemarin. Sekarang yang tersisa hanyalah bara semangat yang menyala di balik dadaku, membakar semua rasa takut dan keraguan yang sempat menghantui. Bab kedua ini memang ditutup dengan pengkhianatan tertulis dari Bayu. Tapi hatiku justru merasa lebih ringan karena sekarang statusku sudah jelas. Aku bukan lagi istri yang digantung tanpa kabar, melainkan seorang calon ibu tunggal yang siap bertarung melawan takdir. Aku mulai merencanakan untuk memperbesar usaha jahitku, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk persiapan persalinan nanti. Aku tahu perjalananku masih panjang dan tanjakan di depanku mungkin akan semakin terjal, tapi selama jarum jahitku masih bisa menembus kain, aku tidak akan pernah menyerah kalah pada keadaan. Bibah keluar membawa 2 gelas teh hangat. Beliau duduk di sampingku tanpa bicara apapun, hanya ikut memandangi bulan. Kesunyian ini terasa sangat mahal, jauh lebih berharga daripada hiruk-pikuk kota yang penuh kepalsuan. Di desa kecil ini, di bawah lindungan Bibah dan ditemani mesin jahit tuaku, aku akan melahirkan masa depan yang baru. Biarlah Bayu dengan Siskanya dan Bu Ratna dengan kesombongannya tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Aku punya duniaku sendiri sekarang. Sebuah dunia yang dibangun di atas benang-benang harapan yang tidak akan mudah putus meski ditarik oleh badai sekalipun. Besok pagi, aku akan mulai membuat papan nama sederhana dari kayu sisa untuk dipasang di depan rumah. Busana Larasati. Nama itu bukan hanya identitas usahaku, tapi identitas baruku sebagai wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Aku akan membuktikan bahwa bayi yang mereka sebut aib ini akan tumbuh menjadi bintang yang paling bersinar di langit keluarga kami. Tidurku malam itu terasa sangat lelap, tanpa mimpi buruk tentang mertua atau suami pengecut. Hanya mimpi tentang warna-warni kain yang menunggu untuk aku ubah menjadi karya indah. Waktu seolah berjalan lebih lambat di desa, tapi perutku justru semakin membesar dengan sangat cepat seolah ingin segera menunjukkan siapa pemenangnya. Aku sering terbangun di pagi buta, saat ayam jantan tetangga baru saja berdehem menyiapkan suara, hanya untuk duduk di depan mesin jahit dan memandangi fajar yang perlahan menyapu kegelapan. Kehamilan bulan ke-8 ini membuat kakiku sering bengkak seperti talas Bogor. Lucu sekali kalau diingat dulu aku sangat peduli dengan ukuran sepatu hak tinggiku. Sekarang, aku lebih sering bertelanjang kaki atau memakai sandal jepit karet yang sudah tipis, karena itu satu-satunya cara agar aku bisa tetap berjalan tanpa rasa sakit yang berlebihan. Bibah sering mengomel melihatku masih saja berkutat dengan tumpukan kain pesanan. Tapi beliau tidak tahu kalau suara putaran mesin jahit ini adalah musik yang paling bisa menenangkan jiwaku. Busana Larasati, papan nama kayu yang aku buat dengan sisa ket pagar itu, sekarang sudah berdiri tegak di depan rumah Bibah meski posisinya agak miring karena tertabrak kambing liar. Ternyata, keahlianku membuat pola baju yang pas di badan membuat namaku semakin harum di desa-desa tetangga, mengalahkan berita miring soal status jandaku yang mulai basi. Orang-orang mulai lebih tertarik membahas bagaimana caranya aku bisa menyulap kain katun murah menjadi gaun yang terlihat sangat mewah daripada membahas siapa ayah dari bayi di perutku. Aku merasa seperti sedang melakukan balas dendam yang sangat halus. Saat mereka sibuk membicarakan kekuranganku, aku membalasnya dengan kualitas karyaku yang membuat mereka tetap harus mengantre untuk memakai jasaku. Suatu hari, seorang wanita parubaya yang merupakan istri kepala desa datang membawa tumpukan kain seragam batik untuk acara pernikahan anaknya. Beliau memintaku menyelesaikan 30 seragam dalam waktu 2 minggu,
Sebuah tantangan yang cukup gila untuk orang yang menjahit sendirian dengan perut sebesar semangka. Lucunya, saat beliau melihatku sedang memegang gunting dengan susah payah karena posisi duduk yang terhalang perut, beliau malah menawarkan bantuan untuk mencarikan asisten dari anak-anak muda di desa yang ingin belajar menjahit. Aku sempat ragu karena tidak punya uang untuk menggaji mereka. Tapi beliau bilang kalau mereka cukup diajari ilmu menjahit saja sudah sangat senang. Inilah keajaiban hidup di desa. Saat kita sedang di bawah, selalu saja ada tangan yang terulur tanpa perlu kita minta secara berlebihan. Di tengah kesibukan itu, aku sering merenung apakah Bayu pernah sedikit saja merasa rindu pada gerakan janin yang dulu sempat dia elus saat kami masih bahagia. Tapi aku segera menepis pikiran itu. Apalagi setelah aku tahu dari teman lamaku di kota bahwa Bayu dan Siska baru saja mengadakan pesta pertunangan yang sangat mewah. Temanku bilang kalau pesta itu dihadiri oleh banyak pejabat dan Bu Ratna terlihat sangat bangga memamerkan menantu barunya yang katanya punya toko berlian. Aku tertawa kecil sambil terus menginjak pedal mesin jahit. Membayangkan betapa sibuknya mereka menjaga gengsi sementara aku di sini sedang sibuk membangun masa depan yang nyata. Biarlah mereka berpesta di atas panggung sandiwara. Aku lebih memilih berkeringat di dapur dan ruang jahitku sendiri. Rasa mulas yang datang tiba-tiba di siang bolong membuatku harus berhenti sejenak dari aktivitas memotong kain yang sangat banyak ini. Bibah langsung panik. Beliau berlari ke dapur dan malah membawa ulekan sambal bukannya air minum. Saking bingungnya melihat aku meringis kesakitan. Kejadian itu sempat menjadi bahan tertawaan kami berdua setelah rasa mulasnya hilang. Betapa paniknya orang kalau sudah menyangkut urusan nyawa. Bibah bilang kalau aku harus mulai menyiapkan tas berisi kain jarik dan baju bayi, karena sewaktu-waktu si kecil ini bisa saja ingin keluar melihat dunia. Aku mulai melipat baju-baju bayi yang aku jahit sendiri dari sisa kain pesanan pelanggan. Warna-warninya sangat cantik dan jahitannya sangat halus. Jauh lebih indah daripada baju bayi bermerek yang ada di toko-toko kota. 1 minggu sebelum hari perkiraan lahir, aku menerima kejutan yang sama sekali tidak aku duga sebelumnya. Sebuah mobil hitam yang tampak sangat tidak asing berhenti di depan rumah Bibah, mengeluarkan debu jalanan yang menutupi tanaman singkong kami. Hatiku berdebar kencang, antara takut dan penasaran. Mungkinkah Bayu datang karena merasa bersalah? Tapi yang turun dari mobil bukan Bayu, melainkan Bu Ratna dengan kacamata hitam besarnya yang terlihat sangat tidak cocok dengan suasana desa yang berdebu. Beliau melangkah dengan sangat angkuh, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra seolah udara di desaku ini sangat beracun bagi paru-parunya yang terhormat. Aku berdiri di ambang pintu, mencoba tetap tenang meski tanganku dingin seperti es di dalam kulkas. Bu Ratna tidak menyapa. Beliau hanya memandangi papan nama busana Larasati dengan tatapan yang sangat menghina, lalu tertawa pendek yang suaranya sangat menyebalkan di telingaku. Beliau bilang kalau tujuannya datang jauh-jauh hanya ingin memastikan kalau aku tidak akan pernah berani muncul di pesta pernikahan Bayu dan Siska bulan depan. Beliau mengeluarkan selembar amplop berisi uang yang katanya adalah uang tutup mulut agar aku tidak mengganggu kebahagiaan putranya dengan membawa-bawa urusan anak. Lucunya, saat Bu Ratna sedang asyik menceramahi aku soal martabat keluarga besarnya, seekor ayam peliharaan Bibah mendadak melompat ke atas kap mobil hitamnya dan buang kotoran tepat di sana. Wajah Bu Ratna yang tadinya angkuh langsung berubah menjadi merah padam karena marah. Sementara aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak meledakkan tawa di depan mukanya. Kejadian kecil itu benar-benar memecah suasana tegang yang dia bangun sejak tadi, membuat wibawanya jatuh seketika hanya karena seekor ayam kampung. Aku mengembalikan amplop uang itu ke tangannya, bilang padanya bahwa harga diriku tidak bisa dibeli dengan uang receh yang dia bawa itu. Aku bicara dengan nada yang sangat tenang. Suara yang bahkan membuatku kaget sendiri karena terasa sangat kuat. Aku katakan pada Bu Ratna bahwa aku sama sekali tidak tertarik dengan hidup Bayu lagi, dan anak yang aku kandung ini adalah anakku, bukan bagian dari keluarganya yang busuk itu. Aku meminta beliau untuk segera pergi sebelum ayam-ayam yang lain ikut, menyambut kedatangannya dengan cara yang sama. Bu Ratna masuk ke mobil dengan terburu-buru sambil menggerutu soal desa terpencil yang tidak punya peradaban, meninggalkan jejak asap knalpot yang pekat di depan mukaku. Setelah mobil itu hilang dari pandangan, aku langsung jatuh terduduk di kursi teras. Seluruh tubuhku lemas seperti jeli yang dipanaskan. Bibah keluar membawa segelas air putih dan memelukku erat. Beliau bilang kalau aku adalah wanita paling berani yang pernah beliau lihat.
Kedatangan Bu Ratna bukannya membuatku jatuh, justru malah memberikan suntikan semangat baru yang luar biasa besar. Sekarang aku tahu bahwa mereka sebenarnya merasa terancam dengan keberadaanku. Itulah sebabnya mereka berusaha membungkamku dengan uang. Aku mengelus perutku dan berjanji bahwa Bintang, nama yang sudah aku siapkan, tidak akan pernah merasa kecil hati meskipun tidak punya kakek nenek dari pihak ayahnya. Malam harinya, hujan turun sangat lebat mengguyur desa, membawa hawa dingin yang menusuk tulang-tulang tuaku yang sering pegal. Aku sedang menyelesaikan satu seragam terakhir milik istri kepala desa saat rasa mulas yang luar biasa hebat menghantam pinggangku. Kali ini rasanya berbeda, lebih tajam dan berpola, seperti ada sesuatu yang sedang mendobrak pintu dari dalam secara paksa. Aku mencoba mengatur napas seperti yang diajarkan Bu Aminah, tapi rasa sakitnya membuatku sampai harus menggigit ujung kain agar tidak berteriak keras. Bibah langsung sigap. Beliau membungkus mesin jahitku dengan plastik agar tidak terkena tempias hujan, lalu memanggil tetangga untuk membantuku pergi ke tempat bidan. Perjalanan menuju rumah Bu Aminah di tengah hujan badai itu benar-benar mirip adegan film petualangan yang sangat dramatis. Kami harus naik gerobak sapi yang diberi atap terpal seadanya karena mobil puskesmas desa sedang dipakai di kecamatan lain. Di dalam gerobak yang berguncang-guncang, aku hanya bisa beristighfar sambil memegang tangan Bibah yang terus membacakan doa-doa keselamatan. Lucunya, di tengah rasa sakit yang mau pingsan itu, aku masih sempat-sempatnya kepikiran apakah aku sudah mematikan lampu di ruang jahit tadi. Bibah cuma bisa geleng-geleng kepala melihat keponakannya yang lebih mengkhawatirkan tagihan listrik daripada nyawanya sendiri di tengah proses persalinan. Sesampainya di tempat Bu Aminah, air ketubanku sudah pecah dan semuanya terjadi dengan sangat cepat seperti dikejar waktu. Ruang persalinan yang sederhana itu hanya diterangi oleh lampu cadangan karena listrik desa sedang padam akibat badai di luar. Aku berjuang sendirian, tanpa ada suami yang menggenggam tanganku atau memberikan kata-kata penyemangat yang manis. Tapi aku merasa sangat kuat, karena setiap tarikan napas dan dorongan yang aku lakukan adalah bentuk perlawananku terhadap semua penghinaan yang pernah aku terima. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menghadirkan nyawa baru ke dunia ini dengan kekuatanku sendiri, tanpa bantuan dari orang-orang yang pernah membuangku. Tepat saat petir menyambar di langit desa, suara tangisan bayi yang sangat nyaring pecah memenuhi ruangan kecil itu, mengalahkan suara gemuruh hujan di luar. Air mataku jatuh mengalir begitu saja, membasahi bantal yang sudah basah oleh keringat perjuangan yang luar biasa. Bu Aminah mengangkat bayi itu, membersihkannya sebentar, lalu meletakkannya di atas dadaku yang masih berdebar kencang. Bayi itu laki-laki, kulitnya kemerahan dan rambutnya hitam lebat seperti milik ibunya. Aku menatapnya dalam diam, merasakan kulitnya yang lembut menyentuh kulitku, sebuah ikatan yang tidak akan pernah bisa diputus oleh pengadilan atau surat cerai manapun. Namun, suasana bahagia itu mendadak sunyi saat Bu Aminah mulai memeriksa kaki kecil bayiku dengan saksama di bawah cahaya senter. Aku menahan napas, teringat kembali semua ucapan dukun mertuaku dan kekhawatiran bidan saat aku masih hamil dulu. Bu Aminah membalik tubuh mungil itu, lalu menatapku dengan tatapan yang sangat lembut namun mengandung arti yang dalam. Beliau bilang kalau jari-jari kaki sebelah kiri bayiku memang sedikit tidak beraturan susunannya. Tidak seperti kaki bayi normal pada umumnya. Jantungku serasa jatuh ke lantai. Tapi anehnya aku tidak merasa hancur seperti yang aku bayangkan selama ini. Aku mengambil kaki kecil itu, menciumnya dengan penuh kasih sayang tanpa ada sedikit pun rasa malu atau kecewa di wajahku. Bagiku, dia tetap sempurna karena dia lahir dari perjuangan yang sangat jujur dan murni di tengah badai yang sangat hebat. Aku menamai bayi itu Bintang, karena dia lahir di malam yang gelap namun dialah yang akan menjadi cahaya paling terang dalam hidupku nantinya. Bibah masuk ruangan, melihat cucunya, dan langsung menangis bahagia tanpa peduli dengan kekurangan kecil di kaki Bintang. Beliau bilang kalau Bintang punya mata yang sangat tajam, mata seorang pemimpin yang tidak akan mudah menyerah pada keadaan dunia yang keras ini. Malam itu, di bawah atap rumah bidan desa yang masih diguyur sisa-sisa hujan, aku menyusui Bintang untuk pertama kalinya. Rasa hangat yang menjalar di dadaku membuatku merasa menjadi wanita paling kaya di dunia. Jauh lebih kaya daripada Siska dengan toko berliannya atau Bu Ratna dengan rumah gedungnya. Kekurangan fisik di kaki Bintang justru menjadi tanda pengenal bagi kami,
Sebuah pengingat bahwa kami pernah dihina namun kami tetap bisa berdiri tegak. Aku berjanji dalam hati, kaki kecil inilah yang suatu saat nanti akan melangkah di karpet merah kesuksesan, melewati semua orang yang pernah meremehkan kelahirannya ke dunia ini. Bab ketiga hidupku berakhir di sini, dengan kelahiran seorang bayi laki-laki yang mungkin tidak sempurna di mata manusia, tapi sangat istimewa di mataku. Sekarang fokus hidupku sudah berubah total, bukan lagi tentang diriku sendiri, tapi tentang bagaimana membuat Bintang tumbuh menjadi laki-laki yang hebat. Aku tahu ke depan akan ada banyak tantangan, terutama soal biaya perawatan kaki Bintang dan biaya sekolahnya nanti. Tapi melihat caranya menggenggam jariku dengan sangat kuat saat tidur, aku tahu bahwa kami berdua sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di bab-bab selanjutnya. Keesokan paginya, matahari muncul dengan sangat cerah seolah ingin menyambut kedatangan Bintang secara resmi di desa kami. Aku pulang ke rumah Bibah dengan perasaan yang sangat bangga, menggendong harta paling berhargaku di dalam kain jarik yang hangat. Busana Larasati akan tetap buka, dan kali ini aku punya motivasi yang jauh lebih besar untuk terus menggerakkan roda mesin jahitku. Setiap jahitan yang aku buat mulai sekarang adalah untuk masa depan Bintang, dan aku akan memastikan bahwa setiap benang yang aku pakai adalah benang yang paling kuat, sekuat tekadku untuk mengubah hinaan menjadi sebuah tepuk tangan penghargaan. Matahari pagi di desa selalu punya cara unik untuk membangkitkan semangat. Sinarnya yang hangat jatuh tepat di atas dahi Bintang yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan kain. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam badai itu, dan hidupku sekarang benar-benar berputar di antara tangisan bayi dan suara mesin jahit yang tidak pernah berhenti mengepulkan debu kain. Kakiku seringkali terasa pegal karena harus menggendong Bintang sambil menginjak pedal. Tapi setiap kali aku melihat senyum tak berdosa dari bibir mungilnya, rasa lelah itu hilang menguap begitu saja. Bintang adalah bayi yang sangat pengertian. Dia jarang sekali rewel, seolah dia tahu bahwa ibunya sedang berjuang mengumpulkan lembar demi lembar rupiah untuk masa depannya. Lucunya, Bintang punya kebiasaan aneh. Dia hanya bisa tidur pulas kalau mendengar suara ritme mesin jahitku. Kalau mesinnya mati, dia justru bangun dan protes dengan rengekan kecilnya. Bibah sekarang sudah seperti asisten pribadiku. Beliau yang bertugas menjemur popok bayi sekaligus menjadi tenaga pemasaran paling handal di pasar desa. Beliau tidak pernah lelah memamerkan wajah Bintang kepada setiap orang yang lewat, sambil sesekali membumbui cerita bahwa Bintang adalah anak pembawa keberuntungan. Meskipun orang-orang masih sering mencuri pandang ke arah kaki kiri Bintang yang sedikit berbeda, aku sudah tidak lagi merasa sakit hati atau ingin marah. Aku justru sering bercanda pada Bibah bahwa Bintang ini calon pemain bola hebat, karena kakinya punya gaya yang unik sejak lahir. Humor-humor kecil seperti inilah yang membuat suasana rumah kami tetap hangat, meskipun kami hanya makan dengan lauk pauk sederhana hasil kebun sendiri. Urusan kaki Bintang memang menjadi fokus utamaku sekarang. Bu Aminah menyarankanku untuk membawa Bintang ke rumah sakit besar di kota kecamatan agar bisa diperiksa oleh dokter spesialis tulang. Aku mulai menabung lebih ketat, menyisihkan sisa uang belanja dari hasil jahitan gaun-gaun pesta yang makin hari makin banyak pesanan. Aku rela hanya makan nasi dengan sambal korek dan lalapan setiap hari, asalkan tabunganku untuk Bintang tidak berkurang sepeser pun. Pernah suatu malam aku merasa sangat lapar sampai-sampai aku mengira kain perca di sampingku adalah potongan daging rendang yang lezat. Aku tertawa sendiri menyadari betapa gilanya tekanan ekonomi bisa membuat imajinasi seseorang menjadi sangat liar dan tidak masuk akal. Suatu hari, aku menerima sebuah kiriman paket misterius yang ditujukan ke alamat Bibah tanpa nama pengirim yang jelas di atasnya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, aku membuka bungkusan itu dan menemukan tumpukan baju bayi mewah bermerek yang harganya pasti sangat mahal. Ada sepucuk surat kecil di dalamnya yang isinya hanya satu kalimat. Maafkan ayahmu yang belum bisa bersikap adil. Aku tahu itu tulisan tangan Bayu. Sepertinya nuraninya sedikit terusik setelah mendengar kabar kelahiran anaknya dari orang lain. Aku menatap baju-baju mahal itu dengan tatapan kosong, merasa kalau Bayu sedang mencoba menyuap rasa bersalahnya dengan benda mati yang bahkan tidak pernah dia lihat langsung bagaimana cara memakainya pada tubuh anaknya. Aku sempat ingin membakar baju-baju itu karena rasa benci yang kembali meluap. Tapi Bibah dengan bijak menahanku dan bilang kalau baju-baju itu tidak bersalah. Beliau menyarankanku untuk menjual baju-baju mewah itu ke toko perlengkapan bayi di kota dan uangnya bisa dipakai untuk biaya berobat Bintang. Aku setuju,
Itu ide yang jauh lebih masuk akal daripada membiarkannya jadi abu di tungku dapur. Aku tidak butuh pemberian Bayu yang setengah hati. Aku hanya butuh uangnya untuk memperbaiki apa yang dia sebut sebagai kekurangan pada anaknya sendiri. Inilah caraku berurusan dengan masa lalu. Aku mengambil manfaatnya untuk membangun masa depan tanpa perlu lagi membuka pintu komunikasi dengan orang yang telah membuangku. Minggu depannya, aku membawa Bintang ke rumah sakit kecamatan dengan menumpang mobil bak terbuka milik tetangga yang sedang mengangkut hasil panen sayur. Di atas mobil yang bergoyang-goyang itu, aku duduk di antara tumpukan kol dan wortel sambil mendekap Bintang erat-erat agar dia tidak kedinginan tertiup angin jalanan. Rasanya sangat kontras dengan hidupku dulu yang selalu kemana-mana naik mobil ber-AC yang wangi. Tapi anehnya aku merasa jauh lebih bahagia di sini. Aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi menantu yang sempurna atau istri yang penurut. Aku hanya perlu menjadi ibu yang berjuang untuk anaknya. Sesampainya di rumah sakit, aku harus mengantre sangat panjang di tengah hiruk-pikuk orang sakit. Tapi Bintang tetap tenang dan malah asyik menghisap jempolnya sendiri. Dokter spesialis tulang di rumah sakit itu bernama Dr. Gunawan. Seorang pria tua yang bicaranya sangat pelan tapi sangat menenangkan hati. Beliau memeriksa kaki Bintang dengan sangat teliti, memutar-mutar telapak kaki mungil itu sambil sesekali mencatat sesuatu di kertas laporannya. Aku menahan napas, menunggu vonis apa yang akan beliau jatuhkan kali ini, berdoa agar tidak ada kabar yang terlalu buruk. Dokter Gunawan tersenyum tipis dan bilang bahwa kondisi kaki Bintang sebenarnya bisa diperbaiki dengan terapi rutin dan pemakaian sepatu khusus selama masa pertumbuhan. Beliau bilang ini bukan cacat permanen yang harus diratapi, melainkan hanya butuh ketelatenan orang tua untuk membimbing jalannya nanti. Mendengar penjelasan itu, aku merasa seperti baru saja mendapatkan tumpukan harta karun yang tidak ternilai harganya. Air mata kebahagiaan jatuh membasahi pipiku, membuat Bintang yang tadi diam jadi ikut tertawa melihat wajah ibunya yang lucu karena menangis sambil tersenyum. Dokter Gunawan memberikan resep untuk sepatu khusus itu, dan meskipun harganya cukup menguras tabunganku, aku membayarnya dengan tangan yang sangat ringan. Aku yakin, setiap rupiah yang keluar untuk kesehatan Bintang akan diganti oleh Tuhan lewat jahitan-jahitan pakaian yang lebih banyak lagi. Aku keluar dari apotek dengan langkah yang sangat ringan, seolah-olah beban berat di pundakku sudah terbang di bawah angin sore yang sejuk. Namun, di tengah rasa senang itu, aku dikejutkan oleh sosok yang sangat aku kenali sedang berdiri di depan loket pendaftaran rumah sakit. Itu Siska. Dia terlihat sangat cantik dengan gaun merah menyala, tapi wajahnya tampak sangat muram dan dia sedang memarahi salah satu perawat di sana. Sepertinya sifat aslinya yang manja dan pemarah tidak berubah sedikit pun, meskipun dia sekarang sudah menjadi istri orang kaya. Aku segera menutupi wajahku dengan kain jarik penggendong Bintang, berusaha agar tidak terlihat olehnya karena aku tidak sudi ada drama baru di tempat umum seperti ini. Aku bersembunyi di balik tiang besar sampai kulihat dia masuk ke ruang perawatan kelas 1 dengan langkah yang sangat angkuh. Kejadian itu membuatku tersadar bahwa meskipun mereka punya uang banyak, mereka tetap tidak punya ketenangan hati seperti yang aku miliki sekarang. Aku pulang kembali ke desa dengan perasaan yang jauh lebih kuat. Aku tahu tujuanku sekarang sudah sangat jelas dan nyata. Aku mulai merombak cara kerjaku. Aku tidak lagi hanya menerima jahitan baju, tapi aku mulai membuat desain baju anak sendiri yang modelnya aku sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di desa. Aku menggunakan kain katun yang menyerap keringat tapi tetap terlihat keren dengan sentuhan bordir tangan yang aku pelajari dari Bibah. Usahaku yang tadinya hanya permak pakaian, perlahan berubah menjadi butik kecil yang mulai dikenal banyak orang di kecamatan. Aku menamai merek baju anakku, Bintang Kecil. Dan aku selalu menyisipkan doa dalam setiap jahitan yang aku buat agar siapapun yang memakainya akan merasa bahagia. Tanpa kusangka, desain bajuku menarik perhatian seorang pemilik toko baju di kota yang secara tidak sengaja melihat salah satu pelangganku memakai baju buatanku di pasar. Dia datang ke desa, mencariku, dan menawarkan kerjasama untuk memasok baju anak ke tokonya dalam jumlah yang lumayan banyak. Aku sempat hampir tersedak wedang jahe yang sedang kuminum saat mendengar jumlah pesanan yang dia minta. Rasanya seperti memenangkan undian yang tidak pernah aku ikuti sebelumnya. Bibah sampai harus menepuk punggungku keras-keras agar aku tidak pingsan karena terlalu kaget dan senang. Bab keempat hidupku ini ditutup dengan kesadaran bahwa kekurangan fisik Bintang bukanlah penghalang,
melainkan pembuka jalan bagi rezeki yang tidak pernah aku bayangkan. Sepatu khusus Bintang sudah datang, dan meskipun dia sedikit protes saat pertama kali memakainya, aku terus memberinya semangat dengan nyanyian-nyanyian kecil ciptaanku sendiri. Aku melihat masa depan yang mulai bercahaya di depan sana, tidak lagi buram atau penuh dengan air mata kesedihan. Aku adalah Laras, seorang penjahit yang pernah dibuang, tapi sekarang aku sedang menjahit takdirku sendiri dengan benang keberanian yang tidak akan pernah bisa diputus oleh siapapun. Bayu dan keluarganya mungkin punya segalanya, tapi aku punya bintang yang cahayanya mulai menyinari setiap sudut hidupku yang dulu gelap gulita. 5 tahun berlalu seperti kedipan mata saat kita sedang sibuk bekerja, dan sekarang Bintang sudah bukan lagi bayi merah yang hanya bisa merengek. Dia tumbuh menjadi bocah laki-laki yang sangat aktif dengan rambut jabrik dan mata yang selalu terlihat ingin tahu segala hal. Sepatu khususnya memang masih setia menemani kaki kirinya, tapi itu sama sekali tidak menghalanginya untuk memanjat pohon jambu di belakang rumah, atau mengejar ayam-ayam bibah sampai masuk ke dalam kolong. Aku sering tertawa melihatnya berlari dengan irama langkah yang sedikit unik, seperti ada irama musik sendiri dalam setiap pijakannya ke tanah. Bagiku, Bintang bukan lagi beban masa lalu, tapi mesin energi yang membuatku tetap kuat meskipun harus lembur menjahit sampai mata terasa seperti ditempel lem besi. Usahaku, Busana Larasati, sekarang sudah tidak lagi menumpang di teras rumah bibah yang sering bocor kalau hujan lebat. Dengan sisa tabungan dan hasil kerjasama dengan toko di kota, aku berhasil membangun bengkel jahit kecil yang cukup rapi di samping rumah, lengkap dengan 3 asisten yang merupakan anak muda asli desa ini. Aku merasa seperti mandor besar saat melihat mereka serius menginjak pedal mesin jahit, meskipun kadang aku lebih mirip ibu pengasuh yang harus mengingatkan mereka untuk tidak kebanyakan makan gorengan supaya tangan tidak berminyak saat memegang kain. Lucunya, Bintang sering bergaya seperti bos kecil. Dia suka berkeliling memeriksa hasil jahitan mereka sambil membawa penggaris kayu, seolah dia mengerti mana jahitan yang miring dan mana yang lurus. Asisten-asistenku hanya bisa terkekeh melihat tingkahnya yang sangat menggemaskan itu. Kesuksesanku di desa ternyata mulai memancing rasa iri dari beberapa pihak yang merasa tersaingi oleh kepopuleran baju anak, Bintang kecil. Ada saja gosip yang beredar, mulai dari aku yang dituduh memelihara pesugihan sampai kabar bahwa aku ini sebenarnya simpanan orang kaya dari kota. Aku hanya bisa mengelus dada dan tertawa dalam hati. Kalau memang aku punya pesugihan, mungkin aku sudah punya mesin jahit emas dan tidak perlu pegal-pegal menggunting pola sampai malam. Bibah adalah pembela nomor 1. Beliau pernah hampir menyiram air cucian piring ke arah tetangga yang kedapatan sedang membicarakan kejelekanku di depan sumur umum. Humor kasar Bibah inilah yang membuatku tetap waras. Karena hidup memang terlalu singkat kalau hanya dipakai untuk meratapi lidah orang lain yang tidak pernah disekolahkan. Di sisi lain, kabar dari kota tentang Bayu mulai sampai ke telingaku lagi lewat perantara yang tidak sengaja lewat. Katanya, bisnis keluarga mereka mulai goyah karena gaya hidup Siska yang sangat boros dan tidak masuk akal. Siska dikabarkan lebih suka belanja tas bermerek di luar negeri daripada mengurus administrasi perusahaan yang mulai berantakan. Aku mendengar itu sambil menyeruput teh pahit. Merasa kasihan tapi juga merasa bahwa inilah hukum alam yang sedang bekerja secara adil. Dulu mereka membuangku karena aku miskin dan dianggap tidak berkelas. Sekarang mereka justru tercekik oleh gengsi mereka sendiri yang setinggi langit tapi dasarnya kosong. Bayu yang dulu aku kira hebat, ternyata hanya laki-laki lemah yang tidak bisa mengatur harta maupun hatinya sendiri. Suatu sore, aku sedang mengajari Bintang menggambar di sela-sela kesibukanku memotong kain katun motif bunga. Bintang menggambar sosok wanita cantik yang sedang memegang gunting besar. Dan dia bilang itu adalah aku, pahlawan supernya. Air mataku hampir jatuh mendengar ucapan polos itu, tapi aku segera mengalihkan pembicaraan dengan memintanya mewarnai gambar itu dengan krayon hijau kesukaannya. Bintang sangat berbakat dalam hal warna. Dia punya insting yang kuat untuk memadukan warna-warna berani yang kadang tidak terpikirkan olehku. Aku mulai terpikir untuk menggunakan ide-ide warnanya ke dalam desain baju anakku yang terbaru. Sebuah kolaborasi antara ibu penjahit dan anak laki-laki yang luar biasa. Rencana besarku tahun ini adalah membawa Bintang untuk operasi kecil pada urat kaki kirinya agar jalannya bisa lebih sempurna sebelum dia masuk sekolah dasar nanti. Biayanya sangat mahal, setara dengan harga 2 buah mesin jahit industri yang baru,
Tapi aku tidak peduli sedikit pun. Aku mulai bekerja lebih keras, menerima pesanan seragam kantor dari kecamatan yang jumlahnya mencapai ratusan potong. Aku sering tidak tidur hanya untuk memastikan setiap kancing terpasang dengan kuat dan setiap jahitan terkunci dengan rapi. Kadang aku merasa seperti robot yang digerakkan oleh baterai bernama cinta, yang tidak akan pernah habis dayanya selama Bintang masih ada di sampingku. Kejadian lucu terjadi saat aku sedang sibuk-sibuknya mengejar target pesanan tersebut. Salah satu mesin jahitku mendadak mati total dan berasap karena terlalu lama dipaksa bekerja, membuat seisi ruangan panik karena takut terjadi kebakaran. Di tengah kepanikan itu, Bintang malah datang membawa botol air minumnya dan menyiram mesin panas itu dengan air dingin, bermaksud ingin membantu mendinginkannya. Alhasil, mesin itu benar-benar tamat riwayatnya karena korsleting listrik yang lebih parah, dan aku hanya bisa menggaruk kepala yang tidak gatal sambil menatap wajah Bintang yang terlihat sangat merasa bersalah. Aku memeluknya dan bilang tidak apa-apa. Mesin bisa dibeli lagi tapi niat baik anakku adalah harta yang jauh lebih mahal harganya. Pengalaman hidup selama 5 tahun ini mengajariku bahwa kemandirian adalah pakaian yang paling nyaman untuk dikenakan. Aku tidak lagi butuh pengakuan dari keluarga Bayu atau pujian palsu dari orang-orang kota yang dulu meremehkanku. Aku sudah punya duniaku sendiri di desa ini, sebuah dunia yang dibangun dari butiran peluh dan doa-doa yang dipanjatkan di sepertiga malam. Bintang adalah bukti nyata bahwa apa yang dianggap orang sebagai kekurangan, justru menjadi motivasi terbesar untuk meraih kesempurnaan dalam bentuk yang lain. Aku berdiri di depan cermin butikku yang sederhana, melihat sosok wanita yang jauh lebih kuat dan tenang dibandingkan 5 tahun yang lalu. Bab kelima ini ditutup dengan persiapan kami untuk berangkat ke kota dalam rangka operasi kaki Bintang. Aku membawa seluruh tabungan yang aku kumpulkan dengan susah payah. Merasa sangat bangga karena uang ini murni hasil keringatku sendiri tanpa bantuan sepeser pun dari Bayu. Kami berangkat dengan mobil sewaan yang nyaman, bukan lagi menumpang mobil bak sayur seperti dulu. Aku menggenggam tangan Bintang sepanjang perjalanan, meyakinkannya bahwa setelah ini dia akan bisa berlari lebih cepat dari siapapun. Di dalam hati, aku berterima kasih pada rasa sakit di masa lalu, karena tanpanya, aku tidak akan pernah menjadi Laras yang sekarang, wanita yang mampu menenun kebahagiaannya sendiri dari benang-benang luka yang telah lama kering. Masa depan terasa sangat cerah, secerah mata Bintang yang saat ini sedang asyik melihat pemandangan kota dari balik kaca mobil. Aku sudah siap menghadapi apapun yang ada di depan sana, karena aku tahu bahwa aku bukan lagi kain rapuh yang mudah robek. Aku adalah selembar kain sutra yang indah namun memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bertahan dari segala cuaca. Mari kita lihat, kejutan apa lagi yang akan diberikan takdir kepadaku dan Bintang di bab selanjutnya. Karena perjuangan kami baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Rumah sakit besar di kota ini terasa begitu dingin dan asing. Sangat berbeda dengan suasana bengkel jahitku yang selalu berisik tapi hangat. Aku duduk di kursi tunggu depan ruang operasi, mendekap tas kain berisi baju ganti Bintang dengan jari-jari yang tidak bisa berhenti bergetar. Sudah 2 jam Bintang berada di dalam sana untuk menjalani perbaikan urat kakinya, dan rasanya waktu berjalan lebih lambat daripada saat aku harus menjahit 1000 lubang kancing secara manual. Aku mencoba menenangkan diri dengan menghitung pola keramik di lantai, tapi pikiranku malah melayang kemana-mana, membayangkan wajah mungil Bintang saat tadi berpamitan ingin tidur sebentar di depan dokter. Lucunya, sesaat sebelum obat bius bekerja, Bintang sempat-sempatnya bertanya apakah nanti setelah bangun dia boleh makan bakso urat yang bumbunya banyak. Sebuah permintaan yang membuat suster di sana tertawa sekaligus membuatku makin terharu. Di tengah kegelisahan itu, aku melihat sesosok laki-laki berjalan terburu-buru di lorong rumah sakit. Penampilannya tampak kusut dengan kemeja yang tidak disetrika rapi. Aku menyipitkan mata, dan jantungku seolah berhenti berdetak saat menyadari bahwa itu adalah Bayu. Penampilannya jauh berbeda dari 5 tahun lalu. Wajahnya tampak lebih tua, ada kantung mata yang dalam, dan tidak ada lagi kesan sombong yang dulu selalu terpancar dari caranya berjalan. Dia sepertinya tidak menyadari keberadaanku karena dia sibuk berbicara di telepon dengan nada tinggi. Terdengar seperti sedang memohon penangguhan hutang pada seseorang. Aku segera membuang muka. Merasa aneh melihat laki-laki yang dulu begitu berkuasa atas hidupku kini terlihat seperti ayam sayur yang kehilangan taji. Takdir memang punya selera humor yang sangat sinis.
Karena ternyata Bayu berhenti tepat di depan bangku tempatku duduk karena istrinya, Siska, sedang dirawat di ruangan yang tidak jauh dari sana. Bayu akhirnya menoleh dan mata kami bertemu. Dia mematung. Ponselnya hampir saja jatuh dari genggamannya saat melihatku tampil dengan pakaian yang rapi dan elegan. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin tidak percaya kalau wanita yang dulu dia usir dengan daster lusuh kini terlihat seperti pengusaha sukses. Aku hanya menatapnya dengan tenang, tanpa ada rasa benci yang meluap-luap. Hanya ada rasa hambar seolah aku sedang melihat orang asing yang salah masuk ruangan. Dia mencoba mendekat dan memanggil namaku dengan suara parau. Tapi aku hanya membalasnya dengan anggukan tipis yang sangat formal. Bayu akhirnya duduk di bangku yang berjarak 2 meter dariku. Suasana di antara kami begitu kaku sampai-sampai suara detak jam dinding terdengar seperti suara palu godam. Dia mulai bercerita tanpa aku minta. Katanya Siska mengalami keguguran untuk yang ketiga kalinya dan bisnis keluarganya sudah di ujung tanduk karena terlilit hutang bank. Siska rupanya menderita penyakit yang membuat emosinya tidak stabil, dan gaya hidup mewahnya telah menguras seluruh aset keluarga mereka sampai habis tak bersisa. Bayu tertunduk lesu. Air matanya menetes mengenai kemeja kusutnya. Dia bilang kalau ini mungkin kualat karena telah menyanyiakan aku dan bayiku dulu. Aku hanya mendengarkan sambil terus memeluk tas bintang, merasa kalau penyesalannya sekarang sudah sangat terlambat dan tidak akan bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Satu hal yang membuatku ingin tertawa miris adalah saat Bayu bertanya di mana anak kami dan bagaimana kondisinya sekarang. Aku menunjuk ke arah pintu ruang operasi dengan tenang, memberitahunya bahwa anak yang dulu dia sebut aib dan cacat itu sedang berjuang untuk bisa berjalan lebih tegak. Wajah Bayu langsung berubah pucat pasi. Dia tampak sangat terpukul mengetahui kalau anaknya harus dioperasi sementara dia tidak tahu apa-apa selama 5 tahun ini. Dia mencoba merogoh dompetnya. Mungkin ingin menawarkan bantuan uang, tapi dia sendiri kemudian ragu setelah melihat isi dompetnya yang tampak tipis. Aku bilang padanya bahwa dia tidak perlu repot, karena semua biaya operasi dan rumah sakit sudah aku lunasi di depan dengan hasil keringatku sendiri. Operasi bintang akhirnya selesai. Dokter keluar dengan wajah cerah dan menyatakan bahwa semuanya berjalan dengan sangat sukses. Aku langsung berdiri dengan perasaan lega yang luar biasa. Seolah ada beban ribuan ton yang baru saja diangkat dari pundakku. Bayu ikut berdiri dan mencoba mengikuti langkahku saat aku mendekati dokter. Tapi aku langsung memberinya isyarat tangan agar dia tetap di tempatnya. Aku menegaskan bahwa Bintang adalah anakku, dan dia tidak punya hak untuk ikut campur atau bahkan melihat wajah Bintang di saat seperti ini. Bayu terhenti. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Tapi dia sadar bahwa dia memang tidak pantas berada di sisi kami setelah semua pengkhianatannya. Beberapa hari setelah operasi, Bintang sudah diizinkan pulang ke desa dengan kaki yang masih dibalut gips. Tapi semangatnya tetap membara seperti api unggun. Bibah menyambut kami dengan pesta kecil-kecilan di rumah. Beliau memasak ayam ingkung dan nasi tumpeng untuk syukuran atas keberhasilan operasi Bintang. Lucunya, Bintang malah lebih tertarik memainkan gips di kakinya dengan spidol warna-warni. Dia menggambar motif bunga dan garis-garis abstrak sampai gipsnya penuh dengan coretan. Dia bilang kalau kakinya sekarang punya baju pelindung yang kuat agar dia bisa segera mengalahkan ayam-ayam Bibah dalam lomba lari nanti. Aku hanya bisa tertawa melihat tingkah laku anakku yang selalu punya cara untuk merasa bahagia di tengah keterbatasan. Aku kembali fokus pada usahaku. Busana Larasati sekarang mulai menerima pesanan secara daring dari luar daerah berkat bantuan salah satu asistenku yang pintar main media sosial. Foto-foto Bintang yang memakai baju buatan kami menjadi daya tarik tersendiri. Orang-orang sangat menyukai kisah seorang ibu penjahit yang berjuang untuk anaknya yang spesial. Aku merasa hidupku sekarang sudah lengkap, meskipun tanpa kehadiran sosok suami di sampingku. Aku sadar bahwa cinta sejati tidak harus datang dari pasangan, tapi bisa datang dari senyum anak yang merasa dicintai tanpa syarat. Benang-benang takdirku kini sudah tersusun rapi, menciptakan pola kehidupan yang jauh lebih indah dari yang pernah aku bayangkan saat aku menangis di terminal dulu. Bab ke-6 ini ditutup dengan pemandangan sore hari di teras rumah, di mana Bintang sedang belajar berjalan perlahan dengan bantuan tongkat kecil. Aku duduk di sampingnya sambil menjahit bordir manual pada sebuah gaun pesanan. Sesekali memberinya semangat saat dia hampir terjatuh.
Bayu dan masa lalu di kota itu sekarang terasa seperti mimpi buruk yang sudah lama berlalu dan tidak ingin aku ingat lagi. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan pernah lupa, karena ingatan itulah yang membuatku tetap rendah hati dan kuat berdiri di atas kakiku sendiri. Masa depan bukan lagi tentang pembuktian kepada orang lain, tapi tentang bagaimana aku dan Bintang bisa terus menenun kebahagiaan kami setiap hari, jahitan demi jahitan. Bintang kini sudah mulai bersekolah, dan melihatnya memakai seragam merah putih dengan langkah yang jauh lebih tegak adalah pemandangan paling mewah yang pernah aku saksikan. Operasi itu benar-benar mengubah segalanya. Meskipun dia masih sedikit pincang jika terlalu lelah berlari, tapi semangatnya tidak bisa dikalahkan oleh anak-anak lain yang kakinya normal. Aku sering tertawa sendiri saat menjemputnya sekolah. Bintang selalu pulang dengan baju penuh noda tanah atau bekas krayon. Tanda kalau dia benar-benar menikmati hidupnya tanpa merasa kecil hati. Dia menjadi anak yang sangat populer karena sifatnya yang jenaka. Seringkali dia menghibur teman-temannya dengan menirukan suara mesin jahitku yang sedang ngadat, yang suaranya mirip batuk orang tua tersedak kacang. Usaha, Busana Larasati, sekarang sudah bukan lagi sekadar bengkel jahit desa, melainkan mulai berubah menjadi rumah produksi kecil yang cukup sibuk. Aku berhasil menyewa sebuah ruko tua di pinggir jalan raya kecamatan untuk dijadikan pusat penjualan dan ruang pameran karya-karyaku. Lucunya, ruko itu dulunya adalah gudang beras yang penuh debu, tapi setelah aku poles dengan cat warna-warni dan pajangan kain sutra, orang-orang malah mengiranya sebagai butik mewah dari kota. Aku juga mulai mempekerjakan beberapa ibu janda di desa untuk membantu bagian bordir manual, karena aku ingin mereka juga punya penghasilan sendiri tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku merasa seperti sedang membangun sebuah keluarga besar yang disatukan oleh benang dan jarum jahit. Namun, di tengah kesuksesan yang mulai meroket, aku dikejutkan oleh kedatangan seorang tamu yang sama sekali tidak aku undang di butik baruku. Bayu datang lagi. Kali ini penampilannya jauh lebih menyedihkan daripada saat kami bertemu di rumah sakit dulu. Dia memakai jaket usang dan wajahnya terlihat sangat tirus, seolah dia baru saja melewati badai yang tidak ada habisnya. Dia duduk di kursi tamu butikku dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar saat memegang segelas air putih yang disuguhkan asistenku. Bayu mengaku kalau dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumahnya di kota sudah disita bank, dan Siska pergi meninggalkannya setelah semua harta mereka habis ludes untuk membayar hutang judi ayah Siska. Aku mendengarkan ceritanya sambil terus melipat beberapa potong pakaian anak. Tidak ada rasa senang melihatnya menderita, tapi juga tidak ada rasa ingin memeluknya kembali. Bayu memohon agar aku mau menerimanya kembali, setidaknya sebagai karyawan atau pesuruh di butikku karena dia tidak tahu lagi harus pergi kemana. Dia bilang ingin menebus kesalahannya pada Bintang dan ingin merasai bagaimana rasanya menjadi seorang ayah yang sebenarnya. Aku sempat terdiam lama, memandangi wajah laki-laki yang dulu pernah menjadi seluruh duniaku, namun sekarang terasa begitu asing dan jauh. Humor pahit takdir kembali terasa. Dulu dia mengusirku karena menganggapku beban. Sekarang dialah yang datang memohon agar aku mau memikul bebannya. Aku menolak permintaannya untuk rujuk dengan cara yang sangat halus namun tegas, karena hatiku sudah bukan lagi tempat untuk singgah bagi orang yang pernah membuangku. Aku katakan padanya bahwa pintu untuknya sebagai suami sudah tertutup rapat dan terkunci mati. Tapi aku masih punya nurani sebagai sesama manusia. Aku memberinya sejumlah uang yang cukup untuk modal hidup sederhana di desa sebelah dan menyarankannya untuk mulai bekerja dari bawah sebagai buruh di pabrik garmen milik kenalanku. Aku tidak ingin dia berada di dekat Bintang sekarang, karena aku tidak mau pikiran anakku terganggu oleh sosok ayah yang tiba-tiba muncul hanya saat sedang susah. Bayu menangis sesenggukan. Dia menerima uang itu dan pergi dengan langkah gontai, meninggalkan aroma penyesalan yang sangat pekat di ruang tamu butikku. Bibah sempat mengomeli keputusanku yang masih mau memberi uang pada laki-laki tidak tahu untung itu. Beliau bilang lebih baik uangnya dipakai untuk membeli stok kerupuk 1 tahun. Aku hanya tertawa menanggapi kekesalan Bibah. Bagiku uang itu adalah pembayaran terakhir untuk masa laluku agar aku benar-benar bisa lepas secara batin. Aku ingin menunjukkan bahwa aku sudah jauh melampaui rasa dendam. Aku tidak perlu melihatnya hancur untuk merasa menang, karena keberhasilanku membangun hidup sendiri adalah kemenangan yang paling hakiki. Sore itu, aku mengajak Bintang makan bakso di pinggir lapangan desa,
Melihatnya lahap makan sambil bercerita soal nilai matematikanya yang bagus membuatku sadar bahwa keputusanku sudah sangat benar. Kejadian tak terduga kembali terjadi saat seorang desainer ternama dari ibu kota tidak sengaja melihat unggahan foto baju bintang kecil di media sosial. Dia sangat tertarik dengan motif bordir khas desa yang aku padukan dengan desain modern, dan dia mengajakku untuk ikut serta dalam pameran busana nasional. Aku hampir menjatuhkan setrika panas saat membaca pesan singkat di ponselku. Rasanya seperti sedang bermimpi di siang bolong sambil berdiri di depan tumpukan cucian. Kesempatan ini adalah gerbang menuju dunia yang lebih luas. Sebuah pembuktian bahwa tangan seorang penjahit buangan pun bisa menciptakan karya yang diakui oleh para ahli di bidangnya. Bab ketujuh ini ditutup dengan kesibukanku menyiapkan koleksi terbaik untuk dibawa ke pameran besar itu. Aku memilih tema, benang keberanian. Sebuah perpaduan warna-warna cerah yang melambangkan keceriaan bintang dan kekuatan hati seorang ibu. Bintang ikut membantu memilihkan kancing-kancing warna-warni. Dia sangat bangga melihat ibunya sibuk menyiapkan gaun-gaun indah yang akan dipajang di panggung besar. Aku merasa hidupku sekarang seperti selembar kain yang sudah selesai dijahit menjadi pakaian yang sempurna. Penuh dengan pola perjuangan, warna-warni emosi, dan jahitan doa yang sangat kuat. Masa lalu mungkin meninggalkan bekas luka, tapi luka itulah yang membuat motif hidupku menjadi unik dan tidak bisa ditiru oleh siapapun. Pameran busana nasional di kota besar itu ternyata jauh lebih mewah dari apa yang aku bayangkan dalam mimpi paling liar sekalipun. Aku berdiri di belakang panggung, dikelilingi oleh model-model jangkung yang memakai baju-baju rancanganku, sementara tanganku masih saja sibuk merapikan lipatan kain yang sebenarnya sudah sangat sempurna. Lucunya, di tempat yang penuh orang-orang wangi parfum mahal ini, aku malah merindukan bau minyak telon bintang dan aroma singkong goreng buatan Bibah. Aku merasa seperti orang asing yang tiba-tiba diberi mahkota. Tapi aku tidak merasa gentar sedikit pun. Saat pembawa acara memanggil namaku sebagai perancang busana berbakat tahun ini, aku melangkah keluar dengan daster batik modifikasi buatanku sendiri, membuat semua mata terbelalak karena melihat penampilan yang sangat tidak biasa namun sangat berani. Sambutan orang-orang terhadap koleksi, benang keberanian, sangat luar biasa. Mereka menyukai kejujuran dalam setiap detail jahitanku yang tidak kaku. Banyak pengusaha tekstil yang langsung menghampiriku untuk menawarkan kerjasama investasi agar merek bajuku bisa diproduksi secara massal. Namun, di tengah keramaian itu, mataku justru menangkap sosok Bu Ratna yang berdiri di pojok ruangan dengan wajah yang sangat pucat dan tubuh yang jauh lebih kurus. Beliau sepertinya diajak oleh salah satu temannya yang menjadi tamu undangan pameran ini. Saat mata kami bertemu, kulihat beliau menunduk dalam-dalam. Tidak ada lagi kilatan kesombongan di matanya yang dulu selalu memandangku seperti debu di kolong meja. Bu Ratna mendekat padaku saat acara sudah agak sepi. Bicaranya terbata-bata dan tangannya yang dulu penuh perhiasan emas kini tampak kosong dan kering. Beliau meminta maaf atas semua kata-kata jahatnya dulu, terutama soal ramalan cacat pada bintang yang ternyata sepenuhnya salah. Bu Ratna bercerita kalau sekarang beliau hidup menumpang di rumah saudaranya, karena semua aset sudah disita untuk menutupi hutang Bayu yang menggunung. Lucunya, beliau sempat bertanya apakah aku punya lowongan pekerjaan sebagai tukang lipat kain atau tukang bersih-bersih di butikku karena beliau sangat butuh uang untuk makan. Aku tersenyum tipis, merasa betapa roda kehidupan ini bisa berputar dengan sangat cepat dan tidak terduga, menempatkan si penindas di kaki si korban. Aku tidak menaruh dendam, tapi aku juga tidak memberikan posisi pekerjaan itu kepadanya, karena aku ingin menjaga kedamaian lingkungan kerjaku di desa. Aku memberinya sejumlah uang yang cukup untuk modal membuka warung kecil di lingkungannya sekarang, murni sebagai bentuk sedekah agar urusanku dengan masa lalu benar-benar tuntas secara lahir dan batin. Aku katakan pada Bu Ratna bahwa aku sudah memaafkannya sejak lama, bukan karena beliau pantas dimaafkan, tapi karena hatiku terlalu berharga jika harus terus menyimpan kebencian. Bu Ratna menangis sesenggukan sambil mencium tanganku. Sebuah pemandangan yang dulu tidak akan pernah aku bayangkan bisa terjadi dalam 1000 tahun sekalipun. Sepulang dari pameran, aku disambut seperti pahlawan oleh seluruh warga desa, lengkap dengan suara rebana dan sorakan anak-anak kecil. Bibah sampai menangis haru saat melihat namaku muncul di koran lokal dengan foto yang sangat besar sedang menggendong bintang.
Bintang sendiri sekarang sudah mulai belajar naik sepeda meskipun kakinya harus menggunakan pengait tambahan yang aku rancang khusus bersama Dr. Gunawan. Aku sering tertawa melihatnya jatuh bangun di halaman rumah. Tapi dia selalu bangkit lagi sambil berteriak bahwa dia adalah juara dunia. Bintang mengajarkanku bahwa luka di tubuh hanyalah tanda perjuangan, bukan tanda kegagalan yang harus disembunyikan. Investasi dari kota mulai masuk, tapi aku tetap memilih untuk mempertahankan pusat produksiku di desa agar ibu-ibu di sekitarku tetap punya pekerjaan. Aku membangun sebuah gedung konveksi yang modern di bekas tanah kosong milik keluarga Bibah, yang sekarang sudah kami beli secara sah. Aku memberikan fasilitas kesehatan bagi semua pegawaiku, sesuatu yang dulu tidak pernah aku dapatkan saat menjadi penjahit rumahan biasa. Hidupku sekarang terasa sangat penuh. Setiap jahitan yang aku buat bukan lagi untuk mencari makan, tapi untuk menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Aku merasa sudah menjadi wanita yang utuh, yang kecantikannya bukan berasal dari polesan bedak, tapi dari ketegaran jiwa yang sudah teruji oleh badai. Suatu sore, aku duduk di teras gedung baruku sambil memandangi Bintang yang sedang asyik bermain bola dengan asisten-asistenku. Aku merasa seperti sedang melihat sebuah lukisan yang sangat indah. Lukisan yang dulu kanvasnya sobek dan warnanya pudar, tapi sekarang sudah aku perbaiki sendiri dengan benang emas kesabaran. Bayu dan Bu Ratna sekarang hanyalah nama dalam buku catatan lamaku yang sudah berdebu. Tidak lagi punya kekuatan untuk membuatku menangis atau merasa kecil hati. Aku sudah membuktikan bahwa daster lusuh seorang penjahit pun bisa berubah menjadi gaun kemenangan jika diiringi dengan doa dan kerja keras yang tidak kenal lelah. Bab ke-8 ini ditutup dengan perasaan damai yang sangat dalam. Sebuah kemenangan yang tenang tanpa perlu ada teriakan sombong. Aku meraih gunting kain kesayanganku, gunting baru yang jauh lebih tajam, dan mulai memotong pola untuk desain terbaruku yang akan aku beri nama, Cahaya Bintang. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku tidak pernah takut lagi menghadapi hari esok, karena aku tahu benang takdirku berada di tangan yang tepat. Di desa yang kecil ini, aku telah menemukan jati diriku yang sebenarnya, seorang ibu, seorang pejuang, dan seorang seniman yang karyanya lahir dari ketulusan hati yang paling murni. Gedung produksi baruku di desa kini sudah berdiri megah, tapi aku tetap memastikan suasananya tidak kaku seperti pabrik-pabrik di kota yang pernah aku lihat. Di bagian tengah, aku sengaja menyisakan ruang terbuka hijau dengan banyak pohon buah, tempat di mana ibu-ibu pegawai bisa beristirahat sambil menyusui atau sekadar ngobrol santai saat jam makan siang. Lucunya, Bintang sekarang punya hobi baru. Dia suka sekali membagikan kerupuk kaleng kepada para pegawai setiap sore, seolah-olah dia adalah petugas kesejahteraan karyawan paling rajin sedunia. Anak-anak di desa juga sering datang untuk belajar menggambar bersama Bintang di teras gedung, menciptakan pemandangan yang sangat hangat dan jauh dari kesan bisnis yang dingin. Aku merasa usahaku ini bukan lagi sekadar mencari untung, tapi sudah menjadi jantung baru yang menghidupkan urat nadi ekonomi di kampung halamanku. Suatu hari, aku menerima sebuah undangan dari Dinas Perdagangan Provinsi untuk menjadi pembicara utama dalam acara temu usaha wanita berprestasi. Aku sempat merasa agak gugup, bukan karena takut bicara di depan orang, tapi karena aku lebih suka memegang gunting daripada memegang mikrofon. Namun, Bibah meyakinkanku dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos. Beliau bilang kalau aku bisa menghadapi mertua yang galaknya melebihi singa lapar, maka bicara di depan orang-orang berjas seharusnya hanyalah perkara sepele. Aku tertawa mendengar analogi Bibah yang sangat tidak masuk akal itu. Tapi kata-katanya benar-benar memberikan suntikan percaya diri yang luar biasa. Aku pun memutuskan untuk hadir, mengenakan kemeja bordir hasil karya tim desaku yang paling halus, sebagai bentuk kebanggaan terhadap tangan-tangan terampil mereka. Saat acara berlangsung di sebuah hotel mewah di ibu kota provinsi, aku berdiri di atas panggung dan menceritakan perjalananku tanpa sedikit pun rasa malu akan masa laluku. Aku bercerita tentang malam pengusiran itu, tentang mesin jahit karatan, dan tentang kaki kecil Bintang yang dulu dianggap pembawa sial. Aku melihat banyak orang di antara penonton yang mengusap air mata. Mungkin mereka juga pernah merasakan perihnya diremehkan oleh dunia. Lucunya, ada seorang peserta yang bertanya apa rahasia suksesku, dan aku hanya menjawab bahwa rahasianya adalah jangan pernah memutus benang harapan meskipun kain hidupmu sudah sobek 1000 kali. Tepuk tangan yang membahana sore itu terasa seperti pelukan hangat dari semesta,
membasuh semua sisa-sisa lelah yang pernah menumpuk di pundakku. Kejutan terbesar muncul setelah acara usai, saat seorang perwakilan dari sebuah lembaga sosial internasional menghampiriku di belakang panggung. Mereka tertarik untuk memesan ribuan pakaian anak dari bahan ramah lingkungan untuk dibagikan ke daerah-daerah konflik dan pengungsian di berbagai belahan dunia. Rasanya seperti ada petir yang menyambar. Tapi kali ini petir yang membawa hujan emas yang berkilauan. Pesanan ini bukan hanya soal nilai uang yang fantastis, tapi soal nilai kemanusiaan yang selaras dengan jiwaku yang pernah menjadi pengungsi di rumah sendiri. Aku langsung terbayang wajah ibu-ibu di desaku yang pasti akan sangat bersemangat mengerjakan proyek sebesar ini. Mereka bukan lagi sekadar penjahit daster, tapi pejuang yang bajunya akan dipakai oleh anak-anak di seberang samudera. Namun, di tengah gelombang sukses ini, aku mendengar kabar bahwa Bayu kembali jatuh sakit dan kali ini kondisinya cukup kritis di sebuah rumah sakit umum daerah. Dia kabarnya menderita komplikasi akibat pola hidup yang tidak teratur dan tekanan batin yang berkepanjangan sejak kebangkrutannya. Aku sempat terdiam sejenak saat mendengar kabar itu dari seorang teman lama yang masih peduli. Bibah kali ini tidak marah-marah. Beliau hanya menatapku dalam diam seolah menyerahkan segala keputusan di tanganku. Aku memutuskan untuk mengajak Bintang menjenguk ayahnya, karena menurutku, Bintang berhak tahu siapa orang yang telah menyumbangkan separuh darah di tubuhnya, terlepas dari segala kesalahan yang pernah diperbuat orang tersebut. Pertemuan di rumah sakit itu terasa sangat sunyi dan penuh dengan suasana haru yang menyesakkan dada. Bayu terbaring lemah dengan selang oksigen. Matanya yang cekung menatap Bintang dengan penuh rasa rindu sekaligus rasa malu yang teramat dalam. Bintang berdiri di samping tempat tidur, menggenggam tangan ayahnya yang kurus kering dengan tangan kecilnya yang hangat. Lucunya, Bintang tidak bertanya kenapa ayahnya sakit atau kemana saja selama ini. Dia malah menceritakan tentang gol yang dia cetak saat main bola di sekolah kemarin. Celoteh polos Bintang membuat air mata Bayu mengalir deras tanpa suara. Mungkin dia baru sadar betapa banyak kebahagiaan yang dia lewatkan hanya karena mengejar bayangan harta yang fana. Aku berdiri di sudut ruangan, memperhatikan mereka tanpa mengucapkan satu kata pun yang menyakitkan. Aku sudah tidak butuh kata maaf yang terucap dari lisan, karena melihat penyesalan di mata Bayu sudah lebih dari cukup bagiku. Aku membayar seluruh selisih biaya pengobatan Bayu agar dia bisa mendapatkan perawatan yang lebih layak. Sekali lagi bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku adalah manusia yang punya nurani. Aku ingin Bintang belajar bahwa menjadi kuat itu bukan berarti harus menjadi keras hati atau penuh dendam. Tapi menjadi kuat adalah saat kita mampu memberikan tangan kepada orang yang pernah menjatuhkan kita. Kami pulang dari rumah sakit dengan perasaan yang lebih lega. Seolah ada satu bab besar dalam buku kehidupan kami yang akhirnya benar-benar bisa diberi titik. Malam harinya, aku duduk di ruang tengah rumah Bibah yang sekarang sudah jauh lebih cantik tapi tetap menyisakan sudut-sudut kayu yang lama agar kenangannya tidak hilang. Bintang sudah tertidur pula setelah kelelahan bercerita tentang pertemuannya dengan Om Bayu. Begitu dia memanggil ayahnya karena memang tidak ada kedekatan batin sebagai orang tua. Aku meraih buku sketsa milik Bintang, melihat coretan-coretan warnanya yang semakin berani dan penuh imajinasi. Aku merasa hidupku sekarang seperti sebuah sulaman yang hampir selesai. Setiap benang sudah menempati posisinya, setiap warna sudah menyatu dengan indah, menciptakan pola yang takkan luntur oleh waktu. Kesuksesan finansial memang menyenangkan. Tapi kesuksesan hati yang damai adalah harta karun yang sebenarnya aku cari selama ini. Bab ke-9 ini ditutup dengan persiapan desa kami untuk merayakan keberhasilan mendapatkan kontrak internasional pertama kami. Seluruh warga desa ikut bergotong royong menyiapkan syukuran besar, dan aku merasa sangat bangga melihat mereka semua merasa memiliki busana Larasati. Aku memandangi mesin jahit pertamaku yang sekarang aku simpan rapi di dalam kotak kaca di lobi gedung produksi. Sebuah pengingat abadi tentang titik nol perjuanganku. Aku siap melangkah ke bab terakhir dengan senyuman. Karena aku tahu bahwa setiap luka yang pernah aku terima telah berubah menjadi mutiara yang indah. Hari esok bukan lagi tentang bertahan hidup, tapi tentang bagaimana memberikan kehidupan yang lebih baik bagi sebanyak-banyaknya orang di sekitarku. Pagi itu, desa kami dipenuhi dengan warna-warni kain yang membentang di sepanjang jalan menuju gedung produksi. Seolah-olah seluruh warga sedang merayakan pesta pelangi. Hari ini adalah keberangkatan pertama kontainer berisi pakaian anak karya, busana Larasati,
menuju pelabuhan besar untuk dikirim ke luar negeri. Aku berdiri di depan barisan ibu-ibu penjahit yang semuanya memakai seragam batik buatan sendiri dengan wajah yang berbinar penuh kebanggaan. Lucunya, Bibah malah tampil paling heboh. Beliau memakai sanggul kecil dan kacamata hitam, sibuk mengatur posisi pot bunga agar terlihat bagus di depan kamera wartawan lokal yang datang meliput. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Bibah yang sekarang merasa seperti manajer artis paling sibuk di kecamatan kami. Bintang berdiri di sampingku, memakai kemeja kecil yang aku jahitkan khusus dengan motif bintang di bagian dadanya. Langkah kakinya sekarang benar-benar sudah mantap. Hampir tidak terlihat lagi kalau dia pernah memiliki masalah dengan pertumbuhan urat kakinya. Dia memegang gunting besar yang dihiasi pita merah, bertugas untuk memotong pita sebagai simbolis pelepasan pengiriman barang kami yang pertama. Saat pita itu terputus, sorak-sorai warga desa pecah mengalahkan suara klakson truk yang sudah siap berangkat. Aku merasakan aliran hangat di dadaku, sebuah rasa yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rasa haru yang bercampur dengan syukur karena benang-benang doa yang aku pintal setiap malam akhirnya terwujud menjadi kenyataan yang sangat nyata. Di tengah keramaian itu, aku teringat kabar bahwa Bayu sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan sekarang memilih untuk tinggal di sebuah panti pemulihan karena tidak memiliki sanak saudara yang mau merawatnya. Aku sempat mengirimkan paket pakaian hangat dan beberapa makanan kesukaannya melalui perantara. Sebuah tanda bahwa aku sudah benar-benar selesai dengan segala rasa sakit di masa lalu. Aku tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan apa-apa kepadanya atau kepada keluarga besarnya yang dulu begitu angkuh. Kemenanganku bukan saat melihat mereka jatuh miskin atau sakit, tapi kemenanganku adalah saat aku menyadari bahwa namaku tidak lagi terikat pada bayang-bayang mereka. Aku adalah Laras, pemilik hidupku sendiri, yang sudah berhasil menenun takdirnya dari potongan kain perca yang paling kecil sekalipun. Satu kejadian lucu yang tidak akan pernah aku lupakan adalah ketika salah satu wartawan bertanya kepadaku, apa barang yang paling berharga yang aku miliki selama perjuangan ini? Semua orang mungkin mengira aku akan menjawab, tabungan di bank, atau gedung produksi yang megah ini. Tapi aku malah menarik mesin jahit tuaku yang kakinya sudah mulai karatan ke depan kamera dan bilang kalau benda berisik inilah yang menyelamatkan nyawaku dan bayiku. Wartawan itu tampak bingung, tapi ibu-ibu di belakangku malah tertawa kompak karena mereka tahu betul betapa seringnya mesin tua itu batuk-batuk saat kami harus lembur mengejar pesanan di awal-awal usaha dulu. Bagi kami, kebahagiaan itu bukan soal benda yang mewah, tapi soal benda yang setia menemani di saat susah. Setelah acara selesai, aku mengajak Bintang berjalan-jalan di pematang sawah, tempat yang dulu sering aku datangi saat aku merasa ingin menyerah pada keadaan. Aku duduk di atas sebuah batu besar sambil memandangi hamparan hijau yang ditiup angin sore, sementara Bintang asyik mencari belalang di antara rumput liar. Aku memandangi jemari tanganku yang sekarang penuh dengan bekas luka kecil akibat tertusuk jarum selama bertahun-tahun. Luka-luka itu adalah medali keberanianku yang sesungguhnya. Aku merasa sangat damai, sebuah perasaan yang sangat langka ditemukan di tengah hiruk-pikuk ambisi manusia. Aku sudah sampai di titik di mana aku tidak lagi mengejar apapun, melainkan hanya ingin menjaga apa yang sudah aku miliki dengan sebaik-baiknya. Bintang datang menghampiriku sambil membawa bunga liar berwarna kuning kecil dan menyelipkannya di telingaku. Dia bilang, "Mama, hari ini Mama terlihat seperti ratu di dalam buku ceritaku." Aku tertawa kecil dan memeluknya erat, membisikkan bahwa dia adalah raja kecil yang membuat istana kami menjadi selalu hangat. Aku sadar bahwa keberhasilanku membangun usaha ini hanyalah bonus dari Tuhan. Hadiah yang sebenarnya adalah melihat Bintang tumbuh menjadi anak yang penuh kasih dan tidak membawa dendam di hatinya. Aku sudah berhasil memutuskan rantai kebencian yang dulu hampir saja meracuni masa depannya. Dan itu adalah prestasi paling membanggakan dalam hidupku sebagai seorang ibu. Sekarang, busana Larasati bukan hanya merek baju, tapi sudah menjadi simbol bagi setiap wanita di daerahku bahwa tidak ada kata terlambat untuk bangkit dari kehancuran. Aku mulai membangun sebuah sekolah menjahit gratis di belakang ruko lamaku, khusus untuk gadis-gadis putus sekolah agar mereka punya keahlian dan tidak mudah diperdaya oleh keadaan ekonomi yang sulit. Aku ingin mereka tahu bahwa tangan seorang wanita itu diciptakan untuk menciptakan keindahan, bukan hanya untuk menadah belas kasihan. Aku merasa hidupku sekarang sudah lengkap.
Setiap lubang kancing yang pernah aku jahit telah tertutup rapi, menciptakan pola kehidupan yang indah dan bermartabat. Malam harinya, aku duduk bersama Bibah di teras rumah sambil memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit malam desa kami yang bersih. Bibah sesekali masih saja membicarakan soal harga telur yang naik, membuktikan bahwa meskipun kami sudah punya uang, kebiasaan emak-emak desa untuk perhitungan tetap tidak akan hilang. Kami tertawa bersama di bawah cahaya lampu teras yang terang. Sebuah tawa yang sangat jujur tanpa ada beban yang mengganjal di hati. Aku merasa seolah ibu mertuaku dan Bayu hanyalah tokoh figuran dalam sebuah sandiwara lama yang naskahnya sudah lama aku buang ke tempat sampah. Sekarang, aku sedang menulis naskahku sendiri, sebuah naskah yang isinya penuh dengan cinta, kemandirian, dan harapan yang tidak akan pernah padam. Bab terakhir ini aku tutup dengan perasaan yang sangat ringan, seringan kain sutra yang baru saja selesai ditenun. Aku tidak tahu kejutan apa lagi yang akan datang besok, mungkin tantangan baru atau mungkin kebahagiaan baru yang lebih besar. Tapi aku tidak lagi merasa takut menghadapi apapun yang ada di depan sana. Selama aku masih punya jarum jahit dan benang doa, aku yakin aku bisa memperbaiki setiap robekan yang mungkin akan muncul dalam perjalanan hidupku selanjutnya. Aku adalah Laras, seorang penjahit yang pernah dibuang namun berhasil merajut mahkotanya sendiri dari sisa-sisa air mata. Bintang-bintang di langit seolah berkedip setuju, dan aku memejamkan mata dengan senyuman yang paling manis yang pernah aku miliki. Tidurku malam ini bukan lagi tidur seorang pelarian yang ketakutan, melainkan tidur seorang pemenang yang sudah berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Masa lalu sudah benar-benar menjadi sejarah, dan hari esok adalah kain putih bersih yang siap untuk aku lukis dengan warna-warna paling indah di dunia. Terima kasih, hidup, karena telah memberiku kesempatan untuk menjadi sekuat ini. Terima kasih, benang, karena tidak pernah putus saat aku paling membutuhkanmu.